bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta persesuaian alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa hanyalah digunakan sebagai sarana untuk mengungkap jaringan narkotika jenis sabu dan untuk menangkap DPO yakni saudara di desa Sienjon, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Dengan demikian unsur tersebut di atas sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan, berdasarkan uraian analisis yuridis tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal dalam tuntutan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum atau diputus bebas. Bahwa sebagai aparat penegak hukum tentunya penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum, haruslah diperoleh fakta yang sebenarnya, bukan hanya mengacu pada keinginan hukum orang namun tidak melihat kapasitas terdakwa serta tidak melihat secara utuh kronologi peristiwa tindak pidana, padahal telah dijelaskan oleh saksi Denis Abdul dan saksi Hussein Pakude bahwa target penangkapan adalah orang lain, bukanlah terdakwa, apalagi dalam perkara pidana bukti lebih terang dari cahaya. Criminalibus probabiliones Presiden SS, bahwa dalam perkara ini kami sangat mengharapkan majelis mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keyakinan sebagai hal yang esensial dalam memeriksa, mengadili dan memutus agar tidak akan keliru dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah. Sebab lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada mendukung 1 orang yang tidak bersalah. Pokok pembelaan, hal-hal yang membebaskan terdakwa, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian di atas, kami penasihat hukum dalam perkara ini memohon dengan segala kerendahan hati kami kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan penuntut umum, yakni pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 K1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Irwan bebas dari tuntutan hukum. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Irwan dari tahanan demi hukum setelah putusan perkara ini dibacakan. 3. Memulihkan nama baik terdakwa Irwan oleh negara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. 5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penuntut umum atau negara. Penutup, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selama proses sidang perkara ini kami selalu diberikan hak untuk membuktikan pokok-pokok material perkara dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada terdakwa. Olehnya dalam sidang hari ini kami izin menyerahkan nota pembelaan atau pledoi dengan penuh harapan agar majelis memberikan keadilan hukum bagi terdakwa melalui putusan yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan. Demikian nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan dan umur panjang dalam segala aktivitas untuk mewujudkan keadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 18 Oktober 2023. Hormat kami tim penasihat hukum Abdul Hanab MP SHMH, dari Kolo Yusuf SHMH, Franky Kasim SH sudah ditandatangani. Terima kasih.